Ibu, ini beberapa catatan untuk kegiatan Adit di rumah. Mari kita selaraskan kegiatan yang sudah dilakukan di sekolah untuk dilakukan kembali di rumah. Di sekolah, kami sedang menyiapkan kegiatan karya wisata. Mulai dari 2 minggu ini, kami akan rutin mengkomunikasikan aturan di tempat karya wisata yang dideskripsikan melalui media sosial story, agar Adit terlatih untuk berada di tempat umum. Nanti Ibu Diah dapat menambahkan beberapa hal yang dirasa penting sebagai situasi sosial yang perlu dipahami Adit. Saya harap saat di kebun binatang, Adit dapat beradaptasi dengan baik, berada tidak jauh dari jangkauan saya, dan tidak melakukan hal yang membahayakan diri sendiri. Social story atau social narrative merupakan salah satu strategi untuk mengembangkan kemampuan sosial. Isi social story disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dalam memahami konteks sosial dan mengajarkan perilaku tertentu dalam berbagai situasi. Seperti Adit yang akan belajar situasi sosial ketika di kebun binatang. 1. Berjalan di samping orang tua dan guru pembimbing. 2. Berbicara atau memberikan tanda atau menunjukkan teks saat ingin makan, minum, ingin ke toilet dan merasa takut. 3. Tidak terlalu dekat dengan kandang binatang. 4. Tidak memasukkan lengan atau kaki pada celah-celah kandang binatang. 5. Tidak memberikan makanan pada binatang. 6. Membuang sampah pada tempatnya. Untuk mengantisipasi perubahan jam saat karya wisata, maka penjadwalan untuk bangun tidur pada visual schedule yang ada di rumah saya ganti ya Bu. Kita coba selama 2 minggu ke depan. Terima kasih Bu Santi. Menurut saya, social story-nya sudah cukup ya. Hanya saja, untuk jadwal bangun tidur di visual schedule, bagaimana kalau dibuat 30 menit lebih awal jadi jam 4.30? Sekaligus untuk pembiasaan Adit sholat subuh, jadi bisa lebih pagi bangunnya. Boleh Bu, itu bisa jadi program penguatan karakter untuk Adit. Nanti jangan lupa ya Bu, social story dibawa setiap hari ke sekolah, biar saya bantu Adit memahaminya pada setiap awal pembelajaran dan menjelang pulang. Apakah saya perlu mengajarkan social story di rumah juga, Bu? Tentu saja, Ibu bisa mencoba mengajarkannya. Sebelum mulai membaca, Ibu perlu memastikan Adit menyimak dan mempertimbangkan suasana hati Adit terlebih dahulu ya Bu. Saya kira 3 kali sehari cukup. Waktu akan berangkat sekolah, sampai di rumah, dan menjelang tidur. Tapi, kembali lagi pada kebutuhan Adit ya Bu. Jika Adit masih berkenan, bisa diulang sesuai keinginannya. Bapak Ibu, ilustrasi tadi menggambarkan percakapan yang lazim terjadi dalam setting pendidikan inklusif. Bagaimana ya kolaborasi penggunaan media pengajaran atau intervensi orang tua terhadap pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus? Bapak Ibu perlu memahami bahwa dalam pendidikan bagi semua peserta didik, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, partisipasi orang tua sangatlah penting. Orang tua berperan sebagai pengambil keputusan yang dapat menentukan keberhasilan pembelajaran. Mengapa demikian? Karena bagi PDBK, pembelajaran harus berjalan secara kontinu dan konsisten. Maka dari itu, orang tua perlu menyelaraskan kebiasaan di rumah dengan pembelajaran atau kebiasaan di sekolah. Orang tua pun dapat berperan sebagai anggota tim sekaligus kolaborator penyusun program pendidikan individual bagi kebutuhan PDBK. Orang tua merupakan elemen aktif yang dapat mengintervensi masalah serta mengevaluasi program untuk didiskusikan dengan para guru. Selain itu, orang tua dapat mendukung kebijakan sekolah dalam pemenuhan hak pendidikan PDBK dengan memberikan dukungan moral berupa pemberian aspirasinya atas kebutuhan pendidikan anaknya di lingkungan sekolah. Bapak Ibu guru hebat, saat melibatkan orang tua dalam pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus,
jangan lupa untuk terus berempati ya. Kita perlu memahami bahwa menjadi orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus memerlukan hati dan tenaga yang besar. Dan perlu diingat bahwa setiap keluarga berasal dari latar belakang yang berbeda-beda ya. Pendekatan yang cocok untuk satu keluarga belum tentu tepat untuk keluarga lainnya. Maka dari itu, kita perlu menjadi mitra yang baik, yang bersedia untuk mendengar kebutuhan PDBK dari sudut pandang setiap keluarga. Marilah kita berkolaborasi dengan orang tua untuk memberikan pembelajaran yang optimal untuk PDBK. Tetaplah semangat demi terciptanya pendidikan inklusif di Indonesia.